menjadikan diri senantiasa berada dalam keadaan yang sempurna penciptaan Allah, dan kita merasakan betapa Allah demikian sempurnanya menciptakan diri kita, dan kita mudah-mudahan dijadikan orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram kalbunya menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, dan kita termasuk yang dipilih dan terpilih untuk senantiasa menjadi manusia yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang disegerakan bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang menjalin silaturahim dengan baik dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Kita berharap dari silaturahim yang kita lakukan ini, kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, thayyibah, dan juga wasi'ah, diberikan kesempatan untuk mendapatkan kesehatan yang prima, diberikan kesempatan panjang umur, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. Amin. Amin. Mari kita tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, sertakan dengan bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan dan usapkan ke seluruh tubuh kita, rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan nikmatnya kepada kita dengan memberikan penciptaan yang sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dengan senantiasa menyandarkan diri pada apa yang menjadi bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini kita diberikan kesempatan yang terbaik insya Allah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup kepada kita, yaitu Allah menghendaki manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Dan kita sebagai manusia tentunya ingin selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah kepadamu, ya hanya kepada Allah, dan aku memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah sesuai dengan syariat agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lain selain Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan syariatnya, dimulai dengan hakikatnya membaca dan diakhiri dengan selalu mensyukuri nikmat, dan kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan manusia yang senantiasa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di pagi hari ini, di awal bulan Zulhijjah di tahun 1447, kita dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Arsa Manik, Kota Bandung, sehat walafiat, segar bugar. Kita juga bersama dengan sahabat-sahabat yang sudah bergabung lewat jalur internet yang berada di seberang sana. Dari Kang Dudung Durrahman di Taruna, Simpai Asih di atas sana ya, di ujung Berung. Kemudian dari Kang Agus Jafar Siddiq di Katulampak Bogor ya bersama keluarga. Kemudian dari Teh Yulianingsih di Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya, dan juga dari Teh Lis Yuliati dari Sumedang. Juga dari Ibu Hilda Martina di Cirebon Kasepuhan, Ibu Irin di Cirebon Kanoman, kemudian Kang Ahmad Widiadi di Cipamokolan Kota Bandung, Kang Irwan Fikri di Bojong Soang Kota Bandung, dan juga AA Iskandar dari Cijerah Kota Bandung. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan Kang Muhammad Hussein dari Margahayu Raya, insya Allah bersama keluarga besarnya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan niatan kita untuk belajar. Kalbu kita getarkan, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi hari ini yang akan kita baca masih kaitan dengan suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini demikian penting, sampai sangat pentingnya adalah suratul Fatihah. Kalau tidak dibaca dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Sepakat semua imam, ya Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Semuanya sepakat kalau tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat, tidak sempat membaca, ya, tidak membaca, maka dinyatakan sholatnya tidak sah. Baik, untuk kaitan ini mari kita sama-sama baca terlebih dahulu suratul Fatihah, dan pastikan diri kita ini membacanya dibanding hari kemarin lebih baik ya, insya Allah. Mana yang harus diperbaikinya, ketahuilah dari dalam diri, bandingkan dengan standar atau kualitas seharusnya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul
dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Raja di hari pembalasan. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang mendapat nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allahumma arhamna bil Quran. 7 ayat kita sudah baca suratul Fatihah. Sekali lagi harapannya mudah-mudahan hari ini membacanya lebih baik dari hari kemarin. Ingat, kualitas manusia itu ditentukan bukan oleh tetangganya, bukan oleh suaminya, bukan oleh istrinya, bukan oleh anaknya, tapi oleh dirinya sendiri. Apakah hari ini lebih baik dari kemarin atau tidak? Nah, itu kualitas kemanusiaan. Kalau dibanding dengan tetangga, dibanding dengan yang ada yang lainnya, pasti diri akan merasa lebih baik. Ya. Buktinya kalau kita dijelekin sok ngambek tara Bu. Kakak harus nyereng. Paling ente lamun teu wani nya, paling geus ngaleos nya punung. Ya. Punung teh jelema anu eueuh kawani, tapi nu aya kawani mah sok nyangangang. Tapi lamun manehna ngarasakeun yen manehna banyak kekurangan, pasti dia akan merasa bersyukur sudah ada orang yang merendahkan dirinya. Karena saya selalu ingat, apapun yang dilakukan oleh manusia tentunya bukan untuk mendapatkan keridhaan dari mereka, ya, dari Allah, dari manusia yang lain, tetapi hanya keridhaan dari Allah. Meraih marbotillah, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pagi-pagi hari ini duduk di sini, mana jeung tiris, mana jeung tunuh, mana jeung lapar, ibunya. Karena kalau tidak karena Allah, moal ini ke masjid Bu, bener sok. Karena kun bae antep cenah Pak cenah ngomong sorangan. Pasti kalau bukan karena Allah kita tidak akan berangkat. Tetapi jangan lupa ada buku tebal ya namanya Talbinus Syaiton. Cara-cara setan istilahnya menggelincirkan manusia adalah ini ti imah mah. Tapi barangkali niat teh berubah isin ku pau ini teh. Eta mah berarti buktina gampang Bu. Lamun pas kuring eueuh teu ngaji berarti eta teh lain karena Allah, karena nyebutnya geus lah ngaku Bu daripada hese nyebutnya. Baik Bapak Ibu, dan ketika hal itu ada dalam diri, itulah yang harus dihindari. Karena keridhaan selain mengharap keridhaan Allah namanya riya. Dan riya ini adalah musyrik kecil. Disebut musyrik kecil teh apa namanya sarua we jeung musyrik gede gitunya. Karena apa? Sama-sama musyrik, leutik jeung gede mah hanya ukuran. Lamun minang-minang teuingnya berarti bakal jadi gede. Naudzubillah. Demikianlah kita membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu rasakan dari dalam diri. Kalau bersama dengan imam membaca Al-Fatihah beda enggak lamun dengan sholat sendirian? Ya mas saya merasakan lamun kereteng imaman Bu ya baca Fatihah teh gancang, sholat nage pakai super kilat ya ekspres lah. Tapi lamun dia kerja di imam lila milih heula sieun teu kapake eta teh ria Bu. Jadi udah lagi atau jadi imam ikhlas can ku. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika imam tidak ikhlas, makmum ikhlas, pengaruh. Kali lagi, jangan sampai kita beranggapan imamnya teu ikhlas, kurang teu sah. Enggak. Masalah ibadah mah, masalah diri masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Ya, ada sebuah kisah seorang yang sufi ketika bermakmum kepada yang lain, contohlah mungkin Pak Teguh bermakmum kepada saya. Di tengah perjalanan Pak Teguh tuh ngerasa tidak nyaman punya imam saya.
maka Pak Teguh langsung duduk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pindah ganti sholat. Boleh nggak? Boleh. Daripada ngagugulung teu ikhlas terus itu lagi ngaji terus untung berhenti. Karena apa? Ketidaknyamanan itu berarti dari iblis. Berhenti sholatnya. Boleh nggak? Boleh. Ya, ibu tiba-tiba lagi sholat begini, tiba-tiba di perut itu ada yang mules-mules. Kira-kira tuluikan sholatnya nggak? Sebelum bunyi dan sebelum menebar aroma terapi, maka langsung duduk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, keluar. Ya. Ingat Bapak Ibu, kalau membatalkan sholat jangan sembarangan Bu ya. Jangan terus ngalewos elit, enggak. Ya. Meskipun umpamanya darurat budak jadi tuker ulinnya, tiba-tiba budak teceri kusawa belabuh, ya ke sholat, tiba-tiba ngaleos, enggak. Duduk dulu, kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenapa? Karena batalnya sholat karena salam, atau menutup sholat harus karena salam. Jadi tata tertibnya begitu. Pernah Ibu? Pernah ya? Kamu lamun teka tahan terus ayah aromaterapi keluar dari belakang, seolah-olah langsung batal. Itu harus tetap duduk, kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, karena sholat itu diakhiri dengan salam, bukan diakhiri dengan hitut. Ya, ini artinya tata tertib. Otomatis memang berhenti sholatnya batal karena wudhunya batal, tapi tetap tata tertibnya. Duduk dulu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu ya, langsung berebut tuh ya. Ini tata tertib. Baru tahu gitu ya? Baru tahu. Mudah-mudahan tidak begitu. Malam lagi sholat tiba-tiba ada gangguan yang lain. Contoh, ibu sholat di Masjidil Haram. Amin atuh Bu, tariknya ke sholat di Masjidil Haram, ikut imam Masjidil Haram. Tapi sholatnya ibu teh di trotoar atau bukan di tempat yang seharusnya. Bisa jadi di dalam masjid, ya di dalam masjid. Tapi karena ada kepentingan si askar itu ya, hansip di orang banyak, membuat ibu teh harus minggir sholatnya. Umpamanya sholat di jalanan atau sholat karena umpamanya ada mayat yang akan dilewatkan ke situ. Ibu ke sholat. Nah, kudu kumaha untuk langsung ngabecir ulah Bu. Nah, mun bisa mah ngageser tilu kali. Nah, tilu kali tong dibatalkan sholatnya. Terus pasti kena kurang lega ngageser dari tilu ulah ngabecir. Bapak, sholat itu adalah sebuah keadaan mulia kita. Karena dimulainya juga dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram dalam sholat harus diakhiri dengan salam. Kecuali kalau ibu mau berniat untuk tidak membatalkan, geser weh. Nah, geser. Nah, saya pernah lagi sholat, ya, sholat tapi sholat taraweh. Lagi sholat begitu, bukan sholat taraweh, sholat isya. Lagi sholat gitu, kebetulan terlambat datang. Sholat di tengah jalan. Semua orang banyak di situ. Tiba-tiba datang wing. Apa Bu itu? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran mau lewat di jalan itu. Yang lain langsung ngabecir lalu lompatan. Saya dalam keadaan seperti itu geser 3 ke kiri, geser 3 ke kiri. Ternyata masih belum, terus sampai 9 terus asal lebih ulah tilu ya, geser heula. Niatkan untuk tetap memelihara sholatnya. Pernah juga saya mengira di situ itu boleh sholatnya karena yang lain boleh. Yang lain disuruh pergi dan pada lari, kalau saya enggak, karena merasa saya tidak salah, tidak ada sirine, tidak apa-apa. Tiba-tiba oleh si askar yang jangkung gede dipangku, dicomot, dipindahkan ke sisi. Terus saya mau sholat. Jadi pernah sholat bari dipangku. Tapi ibu mah ulah yang sholat dipangku salaki, damal kuatir. Beratnya. Jadi artinya demikian harus kita peliharanya sholat kita. Jangan sembarangan. Ya. Ingat Bu, kalau sholat diakhiri dengan salam. Nah, demikian juga mungkin nanti kalau ibu haji atau umroh. Amin. Itu membatalkan ihram, itu tidak boleh sembarangan. Ibu geus niat ihram di mikot, geus make pakaian, kemudian terutama laki-laki ya, geus pakai kain ihram, tiba-tiba di jalan teh hoream cenah ke bisi panas, hoream ke bisi itu nggak boleh. Nah, tetap harus sempurna, dibatalkan dengan tahallul gitu. Sambil kalau tidak terlaksana rukunnya maka batal dan harus bayar dam.
Ya, umpamanya Pak Teguh Besti Mikot berangkat tiba-tiba di jalan itu tekuatnya hoream, ulah hoream langsung batalkan terus mencit domba. Kalau enggak jadi hutang seumur umur karena dalam kemuliaan dia tinggalkan begitu saja. Nah, ada juga di kita yang mulia yang namanya akad nikah. Akad nikah tuh menang sangeunahna ditinggalkan gitu baik. Kalau sudah terjadi maka harus jelas ujungnya berupa talak. Lamun henteu kumaha Bu? Karunya anak batur bunya arek kawin teu bisa, dikawin ku batur teu bisa, kumanehna teu dipake. Matak mun geus teu suka geus we talak. Perkara batur nu nyengsirikeun, batur aya nu ngajelek, keun bae antep da batur mah kabisana ngan sa kitu mun teu muji pasti ngago goreng. Kan ibu ge sarua gitu nya. Ka batur mun teu muji pasti ngago goreng atau ngabetem bete jelas gitu punya. Teu jelas ya. Akhirnya kan lo menjelma teh jelas Bu dina grup rame ya mau urusannya mau kurban nggak mana nama cicing itu jelas udah mending jelas we abdi mah teu abdi mah moal kan gitu ya tapi gue sama loba teh permasalahan jadi we loba nu teu jelas ya baik Bapak Ibu jadi pagi hari ini kita sudah membaca 7 ayat dan tentunya 7 ayat yang kita baca ini kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Sekali lagi namanya membaca Al-Qur'an mudah-mudahan diterima sebagai ibadah dan yang salahnya mudah-mudahan diampuni kesalahan kita itu dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Ingat Bapak Ibu, setiap hari kualitas bacaan kita harus meningkat. Bukan hanya jumlahnya, bukan hanya ayatnya yang harus nambah, tapi kualitas bacaannya juga harus nambah. Siapa yang bisa menentukan berkurang atau bertambahnya? Diri sendiri. Tapi kalau seandainya diri sendiri hese jujur, kan susah jujur diri sendiri, maka ngaji bersama-sama. Ada yang waktu seperti ini subuh, ada waktu duha, ada yang setelah asar, ada yang setelah maghrib, ada yang setelah isya. Silahkan belajar ngaji. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kesempatan untuk selalu mendapatkan perbaikan dari bacaan Al-Quran kita. Jangan malu-malu. Ya. Dimanapun, kapanpun boleh. Tiba-tiba Agus ketemu Bu Tati, ningali Bu Tati kerana nganggur katingali, Bu Tati cana Quran yuk kita belajar. Ibu banyak kieu ngaji. Namun gitu berarti tengarti entong diajak mau dipaksa Bu, geus ngaji sorangan. Tapi namun alhamdulillah dari tadi kata Bu Tati teh saya itu ingin ada yang mengajak ngaji. Ya. Suka kepikir gitu nggak Bu? Ingat Bu, nanti kalau Ibu haji atau umroh banyak sekali nganggur. Yang memang teu nganggur di ditu teh Bu, sabaraha puluh poe ngajedog di hotel barijeng di hotel teh aya 5an, aya 6an, aya 4an nya. Manya kudu manyung begitu punya kemumun bulan puasa. Bulan puasa kan puasa, dahar teu ngarujak teu bisa hiling-hiling capeknya. Jadi kudu kumaha? Datang ke masjid, di masjid. Punten ya Bu ya, kalau di sana lagi ngaji, baca Al-Quran, kemudian bacaan kita agak dikeraskan sehingga terdengar oleh kiri kanan, kalau bacaan kita salah, kajenting manusia teu wawuh, pasti akan ngomong, pakai bahasa orang mah, punten diulangi, bacaanmu salah. Itu kalau dia benar, manusia yang belajar. Tapi kalau terantep lah, biasa orang Indonesia atau masuk, tong gitu punya. Perkaranya setelah kita ngasih tahu dia apakah dia mau ikut atau tidak, itu lain soal. Tapi biasanya malu sesama orang dia mah, Bapak di mana? Oh, pantesan agama beda. Bukan apa. Harusnya alhamdulillah, yuk kita sama-sama. Ingat dalam satu masjid, dalam satu majelis kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, itulah hamparan taman surga di dunia. Ya. Jadi pagi hari ini mudah-mudahan kita benar termasuk yang disebut Allah sebagai hamparan taman surga. Ya, dalam hal hamparan taman surga berarti